Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yaqribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini masih kita pergunakan di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita lihat banyak orang di luar sana yang pada saat ini mempergunakan kesehatan mereka malah untuk bermaksiat di hadapan Allah. Subhanallah. Ini dari tadi aja saya di ruang DKM ini sama para kiai ini ngobrol. Ya. Ini kayaknya musiknya lama-lama enak juga nih didengarnya. Ini bahaya ini, ya kan? Jedang jedung. Mana kita mau muhasabah lagi? Nanti muhasabah sambil begini lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, ini tantangan. Kita mau nggak terima, ya tetap ada, ya kan? Kita mau terima malah ikut terpleset ke dalam kemaksiatan. Jadi apa ya? Maju kena mundur kena istilahnya. Maju kena mundur kena. Tapi Masya Allah hari ini, saat ini, malam ini ternyata Allah izinkan kita untuk duduk di rumah Allah ini. Untuk duduk di mana? Duduk-duduknya kita di sini juga nggak lepas dari kritikan. Ada yang ngomong gini, Ustadz, antum kayaknya anak perhatiin tahun ke tahun selalu ada acara kajian di tanggal 31 Desember. Tahun lalu juga di situ katanya begitu kan ya. Sekarang bikin lagi. Bid'ah antum tat katanya gitu. Saya bilang biarin. Yang bid'ah saya antum yang repot. Iya kan? Yang penting apa? Loh, saya kajian bukan hanya 31 Desember. Kajian saya banyak, saya bilang di hari-hari yang lain. Kenapa yang hari-hari lain antum gak komentar? Kenapa yang dikomentarin yang sekarang? Kan begitu kan? Yang komentar sekarang lagi ngapain? Jangan-jangan lagi nonton Netflix nih begini nih. Jangan-jangan dia masih lagi apa? Lagi nemenin anaknya main-main kembang api. Jangan-jangan, naudzubillah. Ya, maka hati-hati bahwa apa? Kita jangan mudah sekali lisan ini kita pergunakan untuk menilai orang lain. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi hakim bagi orang lain. Ingat, Allah hanya perintahkan kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Serulah Allah ke orang-orang itu ke jalan Allah, kata Allah. Ajak orang-orang itu ke jalan Allah dengan hikmah, contoh-contoh yang baik. Lah kita berikan contoh yang baik kok. Daripada jedang-jedung di luar, daripada siapin kembang api, petasan dan lain-lain, tiup-tiup trompet, kita duduk di rumah Allah. Apa? Muhasabah. Kan boleh. Karena hitungan tahun di sisi Allah ada dua. Iya kan? Ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Ada Syamsiyah. Islam pakainya Qamariyah.
Ini pakainya Syamsiah Masehi itu, ya. Maka ada dua hitungan tahun di hadapan Allah. Jadi boleh nggak kita kemudian di tahun ini, ya, pada penghujung tahun ini kemudian kita bermuhasabah? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh jedang-jedung tuh. Kenapa jedang-jedung dibolehin yang kita dibilang bid'ah? Ya kan? Subhanallah. Maka tidak usah hiraukan. Yang penting apa? Innamal a'malu Masya Allah. Lu hafal semua kayaknya. Lanjutkan. Kalau para kiai mah paham ini. Tapi yang lain, emang masih ada lanjutannya Ustadz itu? Ada. Ini hadis Masya Allah. Hadis kalau kita buka kitab Arba'in An-Nawawi, ini hadis nomor 1. Buka langsung hadisnya, hadis ini. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih. Ini hadis komplitnya begitu bunyinya. Dan inilah yang akan kita bahas di malam hari ini. Karena kalau kita lihat dari judul kajiannya, ya, tema yang diberikan yaitu hijrah atau kisah hijrah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kisah-kisah hijrahnya? Insya Allah nanti akan saya sampaikan mengiringi pembahasan tentang ini dulu. Bahwa apa? Innamal a'malu binniyat. Ingat, semua amal ibadah kita itu menginduknya ke sini. Apa yang membedakan satu ibadah yang hampir mirip? Ya, itu yang membedakan apa? Contoh, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat banyak nggak jenisnya? Banyak. Apa aja? Qobliyah, Badiah, apalagi? Sholat duha, sholat qiyamul lail atau tahajud misalnya, ya. Sholat hajat, sholat apa lagi? Tasbih. Tasbih kalau dilakukan harus komplit itu. Sholat tasbih yang dilakukan 2 rakaat berarti dilakukannya di mall, di malam hari. Kalau dia malam hari 2 rakaat. Kalau dia di siang hari langsung 4 rakaat. Sholatnya sama, tasbih, ya, tetapi ada aturan. Nah, apa yang membedakan 2 rakaat antara satu dengan yang lain? Yang membedakan adalah niat. Niat. Pada saat kita berniat baru dihitung sholat apa itu. Karena niatnya yang akan menimbulkan nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan niat itu juga ternyata yang akan membuat sebuah ibadah, sebuah amal itu akan Allah terima atau tidak. Ya, karena orang berbeda-beda niatnya. Jangan dipikir kita duduk di sini semua niatnya sama, enggak juga. Ya, ada yang duduk di sini niatnya apa? Niatnya buat ketemu teman. Ada. Duduk di sini niatnya apa? Niatnya daripada ke depan ke mall mah mesti bayar, mendingan duduk di masjid. Ya, musiknya dapat dengar, tausiahnya juga ada. Dapat dua-duanya. Ada lagi yang niatnya apa? Yang niatnya jualan? Ada juga. Saya mau ke situ karena apa? Teman saya datang, nanti pulang ini saya habis ini saya tawarin. Ya. Ada yang niatnya macam-macam. Bahkan ada niatnya yang ke masjid niatnya buat gibah sama temannya. Ada. Karena apa? Dia udah lama menahan ini, pengen cerita sama temannya. Subhanallah. Jadi niat berbeda-beda. Dan kata Rasulullah SAW bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Namun kalimatnya diikat oleh Rasulullah SAW di dalam kalimat yang indah. Lihat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini dia. Duduk-duduknya kita di sini malam hari ini niatnya apa? Bersihkan dulu dari niat-niat lain yang mungkin menempel atau menghiasi. Ini bahaya. Karena kalau niat ke masjid, ya, maka niatkan untuk i'tikaf. Duduk bukan cuman diam aja bengong, enggak, ya. Tetapi niatkan untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah.
Maka niatkan, bersihkan dulu niat kita semua ini. Duduknya kita di masjid pada malam hari ini adalah untuk taqarrub ilallah. Ya Allah, bersihkan hati hamba dari niat-niat lain yang akan merusak ibadah hamba. Niat hamba murni ya Allah untuk mendekat kepadamu. Niat hamba murni ya Allah untuk kemudian engkau ridha kepada hamba. Maka lihat, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak. Ya Allah, anugerahkanlah kami cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan anugerahkan kepada kami amal, lihat ya, yang mana amal ini bisa mendekatkan kami kepada engkau, yang dengan hal itu engkau jadi cinta kepada kami. Itu mukadimah yang tadi saya sampaikan, doanya itu ya. Jadi diaminkan untuk apa? Agar Allah menganugerahkan cintanya Allah, cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, dan kemudian hal ini bisa jadi kebiasaan bagi kita. Duduk-duduknya kita di sini bukan pas malam tahun baru aja, tapi setiap ada kajian ilmu kesini langsung datangi, supaya apa? Itu menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kelak insya Allah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini luar biasa. Ada satu peristiwa, bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul. Ini satu peristiwa ini dari jamaah sahabat kami. Ada seorang ibu ahli majelis ta'lim. Beliau ini ahli ta'lim, ahli majelis ta'lim. Ibu ini bisa satu hari itu ta'limnya bisa 3 tempat. Nah, qadarullah suatu hari beliau terkena penyakit, stroke. Dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa jalan, ya. Tapi bisa duduk begini bisa, cuman nggak bisa jalan, didudukin bisa. Nah, pada saat terkena stroke seperti itu, beliau itu nggak bisa taklim lagi dan beliau menjadi sedih luar biasa. Namun beliau ini punya suami yang cintanya kepada beliau dahsyat, yang saleh. Saat suaminya melihat istrinya ini ya sulit untuk ke majelis taklim dan dia sedih, maka suaminya berkata kepada istrinya, "Bu, mau kajian ya? Pengen nggak kajian?" "Pengen sih, tapi gimana? Aku gendong yuk." Jadi setiap mau kajian dibawa, beliau naik mobil, turun dari mobil digendong sama suaminya, didudukkan di tempat kajian, suaminya nunggu di luar. Masya Allah, ditunggu sampai beliau ini keluar selesai kajian ya, kemudian suaminya datang lagi, digendong lagi, bawa pulang. Walaupun tidak sehari 3 kali, jadi karena suaminya kerja, jadi weekend saja suaminya menemani seperti itu dilakukan, digendong ditaruh, Masya Allah. Dan saat itu terlihat bahagia sekali istrinya. Tiba-tiba suatu malam, suami istri ini punya anak wanita 2 orang, udah besar-besar anaknya. Pada saat yang satu anaknya sedang makan di depan televisi, suaminya juga lagi sama anak-anaknya, istrinya ini di kamar. 2 anaknya lagi di situ sama ayahnya ikut nonton begitu, ya. Tiba-tiba ibunya jalan dari belakang, memakai pakaian terbaik dengan wangi-wangian. Ibunya mengatakan, "Assalamualaikum." Kaget 3-tiganya. "Waalaikumsalam." "Loh, ibu kok bisa jalan? Ibu kok?" Wah, semuanya luar biasa. Ibunya hanya senyum. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya rasanya bisa jalan. Duduklah di sebelah suaminya, dipeluk sama suaminya, mengalir nih air mata suaminya. "Ya Allah ibu." Dia senyum. Terus ibu ini mengatakan apa? "Nah, tolong buatkan ibu susu dong, ibu pengen minum susu." Satu anaknya ini langsung buat susu. Baik bu, buat susu. Yang satu anaknya lagi dibilang apa? Ibunya bilang, "Nah, ibu pengen banget dengar kamu ngaji. Pengen dengar suara kamu ngaji." "Oh baik bu, aku ngaji." Langsung yang satu bikin susu, yang satu ngaji, ambil wudhu, pakai mukena, ngaji di depan ibunya. Dimatikan TV itu, ibunya pegang tangan suaminya sambil bersandar ke pundak, minum susu yang dibikin anaknya sambil dengar, senyum sambil mendengarkan. Lama kelamaan suaminya merasakan pegangan tangan istrinya itu erat sekali.
tangannya dingin, wafat saat itu juga. Dalam keadaan selesai minum susunya, dan beliau sedang mendengarkan putrinya membacakan ayat-ayat Quran kepada dirinya. Allahu Akbar. Ahli majelis ta'lim. Bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul, bukan. Zaman kita ini. Lihat bagaimana Allah wafatkan. Kenapa? Karena dia mencari Allah dan Rasulnya, bukan mencari yang lain-lain. Ada ibu-ibu majelis ta'lim modelnya begini nih, ada juga nih. Ini yang perbedaannya nih. Ya, bukan di sini, majelis ta'lim lain. Bukan di sini. Ta'lim 3 tempat. Masya Allah, sehari ya. Satu di Tanjung Priuk pagi, sorenya di Bogor, siangnya di Bogor, sorenya di BSD, rumahnya di Ragunan. Itu hebat banget itu. Tanjung Priuk, Bogor, BSD, Ragunan pulang. Sampai pulang ke rumah, suami udah di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, istri ayah dari mana? Pengajian ayah. Hari ini tiga pengajian. Wih, solehah banget. Ya, alhamdulillah. Dipuji solehah sama suaminya. Suaminya bilang, Bu, tolong buat teh dong. Apa? Bikin teh? Nggak denger barusan 3 tempat pengajian nih. Capek ribet banget dari tadi, tinggalnya cek selesai. Kenapa mesti nunggu bunda dulu? Sepanjang. Habis pun. Habis itu pahala dari pagi sampai sore kajian habis. Kenapa? Pintu surga di rumah ditutup rapat-rapat oleh dirinya. Suami itu pintu surganya. Dia capek-capek mencari ilmu di luar, pulang ke rumah nggak ada yang nempel ilmunya. Tidak kemudian dipraktekkan kepada suaminya. Subhanallah. Ini di mana berkah ilmunya? Nah, jangan-jangan niat ngajinya salah. Yang diutamain apa? Waktu mau ngaji seragam mesti sama, itu yang diutamain. Jilbab mesti sama, semua mesti sama. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah, sampai sekaos kaki sama warnanya. Terus saking apa? Iya, kita pengajian pertama pakai yang hijau-hijau ya. Nanti pengajian kedua merah-merah. Subhanallah. Pengajian ketiga, naudzubillah. Akhirnya ilmunya nggak nempel. Kenapa? Niat dia apa? Maka dikuatkan lagi hadisnya, dikatakan, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, kata Rasulullah. Ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu menginginkan apa-apa yang ada di dunia ini untuk mendapatkan dunia, dan itu banyak sekarang. Ada orang hijrah, ya, pada saat keluar dari pekerjaannya dia hijrah untuk apa? Karena dilihat temannya hijrah dari pekerjaannya sukses. Wih, dia hijrah jadi punya usaha kuliner nih, bikin kuliner, padahal masak nggak bisa. Apa-apa nggak tahu, bumbu nggak jelas. Akhirnya apa? Bubar semuanya dan menyalahkan hijrahnya. Nih gara-gara hijrah nih. Kok dia bisa, kok aneh nggak bisa ya? Niat yang membedakan, niat. Ini dia. Dan ada juga orang yang hijrah gara-gara apa? Gara-gara dia kesengsem sama akhwat yang hijrah. Dan ini terjadi bukan zaman sekarang aja, di zaman Rasulullah SAW, ya. Sampai-sampai orang ini dikatakan apa? Muhajir Ummu Qais. Jadi ada Ummu Qais namanya. Ummu Qais ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah dia ini naksir sama Ummu Qais ini. Karena naksir, akhirnya dia ikutan hijrah. Bukan karena ngikutin perintah Rasulullah SAW, bukan. Karena naksir sama Ummu Qais, akhirnya pindah ikutan hijrah, ngincer Ummu Qais. Jadi dapat julukan Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Dan banyak sekarang yang begitu. Ada orang-orang subhanallah beragak jadi anak hijrah. Datang, Ustaz, ana baru hijrah, minta tolong dita'arufkan. Ini jadi makin bosan nih kata-kata ta'aruf nih zaman sekarang nih. Minta tolong dita'arufin Ustaz. Cari yang bagaimana? Terserah Ustaz saja. Sami'na wa ta'na. Wih, kata-katanya memanis ini.
Yang akhwat juga begitu kadang-kadang. Ustadz, tolong carikan imam buat saya Ustadz. Kan begitu kan? Kalau ditanya mau cari yang bagaimana modelnya, yang bisa jadi imam bagi saya. Tapi nanti waktu nikah nggak mau jadi makmum. Maunya semua dia yang mutusin. Nggak mau dengar sama suaminya. Ini banyak karena apa? Niat hijrah dia, niat dia untuk mendapatkan sesuatu itu ditempelkan dengan niat hijrahnya mencari Allah dan Rasulnya. Usikum wa nafsi bidakallah. Ini nggak bisa. Niat-niat ini disatukan. Kata Rasulullah SAW, orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka apa niat dia? Kita perbarui niat kita. Sekarang menjelang akhir tahun 2023, mulai banyak di sosial media resolusi 2024. Ada nggak tuh begitu tuh? Nah, banyak ya. Ada yang ikut-ikut bikin resolusi juga? Ada, masya Allah, jujur semua, alhamdulillah. Ya, ada bikin resolusi 2024. Saya mau tanya, kebanyakan bikin resolusi 2024 urusan dunia apa urusan akhirat? Nauzubillah. Subhanallah, urusan dunia aja. Resolusi 2024, liburan ke Bali, atau enggak Labuhan Bajo. Apalagi jauhan dikit mana? Enggak deketan, Pangandaran. Dia lebih dekat itu, ya kan? Resolusinya receh semua. Resolusinya pengen beli mobil, pengen punya rumah. Ini lebih receh nih. Pengen punya pasangan. Cuman saya belum baca yang begini nih. Pengen nikah lagi, belum ada. Nggak ada yang berani kayaknya kasih resolusi begitu. Ini termasuk yang nekat-nekat biasanya yang begitu. Enggak, kalaupun ada diam-diam di dalam hati, disimpan baik-baik gitu ya. Resolusi model begitu, model begitu, model begitu. Ya ikhwah, yang namanya kiamat sebentar lagi. Kiamat sudah dekat. Jangan dipikir kiamat masih lama. Orang sholat subuhnya masih pada sepi, tenang aja. Nauzubillah, tenang aja. Ini pengalaman kami kemarin, baru kembali dari mana? Kembali dari Saudi. Madinah ke Mekah naik kereta, Mekah ke Jeddah naik mobil. Itu pada saat sepanjang perjalanan lihat yang namanya bukit-bukit, padang-padang yang tadinya gersang, coklat, nggak ada apa-apa, sekarang sudah hijau. Saudi menghijau. Hujan turun lebat. Yang jarang-jarang kita lihat. Bahkan perbatasan Saudi dengan Jordan ke sana, perbatasan itu mulai banyak salju. Salju. Dan ini viral dilihatkan. Ini tempat yang biasanya gersang, yang mataharinya kayaknya ada 12 rasanya. Ini dingin. Kemarin terakhir koordinasi, kontak-kontak dengan sahabat yang ada di sana, berapa derajat? 10 derajat. Madinah 10 derajat di pagi hari. 10 derajat. Itu ngobrol kata dia, asapnya keluar. Jadi kalau begitu ya, itu kan kalau dingin begitu kan, itu udah mulai begitu. Maka dia ingatkan kepada saya, Ustadz nanti Januari kesini jangan lupa sarung tangan kata dia. Pakai lip balm, kos kaki jangan lupa, jamaah dibilangin pakai jaket. Supaya apa? Dingin Ustadz. Puncaknya Januari. Puncaknya Januari. Dan pemandangannya coklat. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kiamat tidak akan hadir kecuali lembah-lembah Tabuk sudah mulai hijau. Mana Tabuk itu? Mekah, Madinah, Jeddah itu Tabuk. Sudah mulai menghijau. Berarti satu alamatus sa'ah, tanda kiamat sudah kelihatan di sana. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Syam kami. Syam itu 4 negara sekarang. Jordan, Libanon, kemudian Palestina, kemudian satu lagi apa? Syria atau Suriah. 4 negara ini Syam. Dulunya Syam, kemudian pecah menjadi 4 negara. Itu didoakan oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah berdoa lagi,
wa fi yamanina, dan juga Yaman kami. Rasulullah berdoa, berikanlah keberkahan kepada Syam kami dan Yaman kami. Salah seorang sahabat nyeletuk, loh kok yang didoain cuma Syam sama Yaman aja? Wa fi najdina ya Rasulullah, dan Najd kami ya Rasulullah. Dia maksud Najd mana? Najd itu yang dimaksud adalah Riyadh. Riyadh itu Najd, yang sekarang jadi ibu kotanya Saudi itu, ya, Riyadh, Najd. Wa fi najdina ya Rasulullah. Rasulullah diam, nggak ngomong apa-apa. Lagi-lagi Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Syam kami dan juga kepada Yaman kami. Lagi-lagi sahabat mengatakan, dan Najd kami ya Rasulullah. Najd, apa kata Rasulullah? La, enggak. Kenapa? Karena nanti dari Najd akan timbul fitnah yang besar. Di Najd sekarang, ayahanda bunda, ya, itu fitnahnya luar biasa. Jangankan Najd, kemarin kami di Madinah ini baru habis selesai makan, bayar, berdiri, tiba-tiba di jalanan lewat cewek nggak pakai jilbab, lewat, seret, jalan santai aja. Saya bilang, hah, subhanallah, di mana ini? Ini kan Madinah, saya bilang. Kok ada yang lewat model begini? Jeddah jangan ditanya. Di Jeddah itu kalau masuk mall, kalau masuk tempat, iya itu yang segala macam, yang bakar shisha, yang ngerokok, yang macam-macam, udah bebas. Udah nggak pada pakai jilbaban, santai aja mereka. Subhanallah. Tapi Madinah masuk. Madinah pun seperti itu. Pada saat saya tanya, ini kenapa? Kok boleh begini? Iya, yang penting mereka tidak mendekat ke masjid. Kalau mendekat ke masjid ditangkap. Sama askarnya ditangkap, sama polisinya dideportasi. Tapi pada saat dia nggak mendekat ke masjid, dibiarkan. Itu sudah terlihat. Dan kata Rasulullah SAW, fitnahnya besar. Dan munculnya dari mana? Riyadh. Najd itu nggak didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan di Riyadh, pada saat Palestina kemarin dibombardir, di Riyadh malah mengadakan Riyadh Fest, Riyadh Season Fest 2023. Isinya apa? Sama tuh sama mal-mal di sini tuh, jedang jedung begini. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, sementara anak-anak Palestina sedang dibombardir. Mereka sibuk dengan kemewahan, kemegahan, makanan, minuman yang berlimpah, bahkan dibuang-buang di sana. Sementara anak-anak di Palestina nggak bisa makan, nggak bisa minum. Lihat, dan dari Riyadh akan timbul fitnah yang besar. Ya ikhwah, di Riyadh sekarang udah banyak patung. Banyak patung. Subhanallah. Patung MBS gede di Riyadh. Dan itu subhanallah, dengan mata kepala sendiri kami menyaksikan hal-hal ini. Lagi-lagi tanda kiamat terlihat. Sementara resolusi 2023 kita masih dunia aja. Dan Allah tegaskan bahwa apa? Lihat, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi maratain. Lihat itu. Allah sudah gambarkan di dalam surat Al-Isra bahwa apa? Bahwa yang namanya Bani Israel nanti akan berbuat kerusakan 2 kali. Kapan? Kerusakan di mana? Di tanah Syam. Kerusakan pertama yang mereka buat Nakba 1948, 14 Maret. Sekarang dibuat lagi kejadian lebih dahsyat, bahkan laporan kemarin mengatakan korbannya, ya, yang menjadi korban lebih banyak daripada peristiwa Hiroshima. Peristiwa nuklir Hiroshima ini lebih dahsyat lagi katanya. Jumlah korbannya dan kerusakan yang ditimbulkan dari serangan-serangan yang ada. Sementara kita, orang-orang yang banyak kita ini di sini, di tanah air kita sendiri, lihat bagaimana mereka melewati malam tahun barunya. Bagaimana kemudian anak-anak kecil diajarkan untuk apa? Menyalakan kembang api, membakar petasan dan lain-lain. Di mana dulu orang-orang Majusi pada saat ingin beribadah dinyalakan api dulu, para penyembah api ini. Zoroaster namanya. Di mana kemudian sibuk meniupkan suara trompet-trompet. Yang mana orang-orang Yahudi kalau mau
kalau mereka mau kemudian beribadah, suara trompet yang ditiupkan. Dalam satu hari orang bisa bergeser akidahnya. Paginya dia beriman, sorenya udah kafir. Subhanallah. Dan ini tantangan kita semua. Maka resolusi 2024 ini apa yang kita buat? Bagaimana akhirat kita ya ikhwah? Apa yang akan kita lakukan dengan hari-hari kita? Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, kata Allah. Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kata Allah, persiapkan baik-baik. Rencanakan dengan baik-baik apa yang kalian lakukan itu untuk hari esok. Untuk pada saat kita di akhirat nanti, apa yang akan kita persiapkan sekarang masanya. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Di dalam satu kalimat takwanya ada dua. Perintah untuk bertakwa kepada Allah ada dua. Ini menandakan apa? Kita perlu memperhatikan baik-baik di sini. Imam Ibnu Abbas mengatakan, pada saat dibacakan ayat dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Abbas, perhatikan baik-baik ayat itu. Biasanya berisi tentang dua. Kalau bukan berisi larangan, maka berisinya perintah untuk apa? Dalam ketaatan. Ini dua. Dan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hasyr ini, ya, di satu kalimat ini diapit dua kalimat takwa. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman, kata Allah, ya, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka siapkan hari-hari kalian di dunia ini untuk hari esok, yaitu akhirat. Dalam lingkup ketakwaan saja, jangan yang lain-lain. Karena apa? Karena lihat, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Orang itu makin dekat mereka dengan hari kiamat, yang tanda-tandanya sudah terlihat ini, mereka dalam keadaan dua, ghaflah wa mu'ridun, dalam keadaan lalai dan juga apa? Jauh ibadahnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini masanya, di mana kata Rasulullah SAW, kalian akan menemui suatu zaman, di mana di zaman itu 1 tahun rasanya seperti 1 bulan, 1 bulan rasanya seperti 1 pekan, 1 pekan rasanya seperti 1 hari, dan 1 hari itu sesaat saja. Kita coba keadaan model begini tahun lalu kan, kita adakan muhasabah juga, kajian begini kan tahun lalu, udah 1 tahun, rasanya kayak baru kemarin ya, kayak bulan lalu, padahal udah setahun. Dan 1 bulan itu rasanya cepat banget, hitungan bulan itu jepret. Ini sudah masuk zamannya. Dan di zaman ini ternyata benar yang dikatakan Allah, mereka dalam keadaan ghaflah itu lalai. Wal mu'ridun itu jauh ibadahnya dari Allah. Yang ingat sama Allah ada. Coba bandingkan nih, yang ingat sama Allah sama yang gak ingatnya berapa banyak? Segelintir yang ingat ini, ya kan? Sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit, gak banyak. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Tapi jangan sampai niatnya gugur. Jangan juga kemudian jadi nyinyir. Wah, yang di sana kan ahli neraka, Tat. Kita mah ahli surga di sini insya Allah. Ya, belum tentu. Hati-hati itu. Ya, ibadah kita sudah ibadah saja, jangan apa? Jangan sambil nyinyirin orang lain, doain. Kita yang sedikit ini pada saat mendoakan ikhlas saudara-saudara kita yang masih lalai di luar sana, insya Allah Allah kabulkan. Dan itu jadi kebaikan bagi kita semua. Karena belum tentu orang yang bermaksiat sekarang wafat dalam keadaan maksiat, belum tentu. Walaupun kemungkinannya jauh lebih besar. Orang-orang yang bermaksiat, kemungkinan wafat dalam keadaan bermaksiat itu jauh lebih besar. Tapi kan ada juga orang-orang yang kemudian hijrah, ya kan? Orang-orang yang kemudian memperbaiki diri mereka, orang-orang yang mensucikan diri mereka. Karena apa? Ternyata pulang maksiat, ya, dia mau pulang ke rumah nggak enak keadaannya, dia akhirnya mampir masjid dulu dah, wudhu, karena masuk masjid nggak enak kan, duduk, pas duduk ada kajian. Pada saat ada kajian ternyata dia dengarkan ayat bahwa apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri mereka.
Kemudian dia dengar lagi ayat dibacakan. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wassabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kata Allah, kemudian sesungguhnya Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Hijrahnya tentunya mencari Allah ya. Pada saat mereka hijrah, kemudian apa? Mim ba'di ma futinu. Setelah mereka mendapatkan ujian terlebih dahulu, diuji kata Allah. Tsumma jahadu, mereka kemudian berjihad tetap, nggak kembali kepada masa lalunya. Digoncang-goncang, kepleset, tapi mereka balik lagi. Wassabaru, dan mereka sabar dalam ujian itu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu, kata Allah, setelah itu semua dilalui, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dia dengar kalimat ini, ya Allah, hamba berarti bisa diampuni ya Allah. Akhirnya mereka kemudian ikut bertaubat, ikut kajian, mulai memperbaiki sholatnya, mulai memperbaiki kehidupannya. Sementara ada orang-orang yang tadinya di masjid, tapi lisannya selalu nyinyir, ya. Tiba-tiba Allah belokkan kehidupannya, terpleset dia di dalam kemaksiatan dan tidak bisa kembali lagi. Maka jangan kotori hati kita, lisan kita dengan apa? Dengan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, mendoakan keburukan, bahkan menilai orang, menghakimi orang, ya. Orang yang mungkin sekarang belum merasakan nikmatnya iman dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Allah tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Maka kita lihat, Masya Allah, banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka dulu juga pernah mengalami masa jahiliyah, ya. Turunnya, diutusnya Rasulullah SAW itu pun nggak mulus-mulus juga. Sekarang kita bisa mengatakan kita enak. Ini bisa kajian model kayak gini, masjidnya nyaman, AC, dapat minum, ada kopi, Masya Allah, ya, Masya Allah. Di belakang itu macam-macam itu suguhannya tadi, ada kelengkeng, ada roti, ada apa segala macam, Masya Allah. Saya lihat enak ini. Cuman karena Kiai Khair tadi nggak ngambil, saya jadi nggak ngambil juga Kiai. Saya tunggu, aduh beliau nggak ngambil lagi kelengkeng, ngambil apa kek? Saya ngambil juga, karena beliau nggak ngambil, ya udah kita yang junior diam dulu. Soal adab nanti. Beliau ngaji udah luar biasa aja tadi nggak ngambil, masa kita yang belum ngomong udah ngambil? Akhirnya diam. Insya Allah. Nikmat kita di tempat yang nikmat. Nah dulu ada sebuah kisah yang luar biasa. Ada seorang pemuda namanya Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ini, ya, Masya Allah. Ini teman-temannya Arqam bin Abil Arqam. Jadi ada anak-anak muda yang hebat dulu, yang luar biasa di usia muda, di zaman Rasulullah SAW, di mana saat itu hadirkan nuansanya untuk memeluk Islam, untuk mengimani Rasulullah itu perlu keberanian yang luar biasa. Gak kayak sekarang. Kita sekarang ngaji masih enak, ya kan? Masih sholat masih nyaman dan lain-lain. Dulu nggak begitu. Awal-awal itu nggak begitu, dan mereka menyembunyikan keimanannya di hadapan orang lain. Tapi ada Arqam bin Abil Arqam, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17. Orang yang masuk Islam ke-17, usia 17 tahun, Arqam bin Abil Arqam. Pada saat dia masuk Islam, mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat ta'lim pertama kali Rasulullah SAW, Darul Arqam. Maka disebutlah itu Darul Arqam. Ini Masya Allah, 17 tahun udah wakaf rumah buat taklim. Kita ini berapa usia sekarang? Apa yang sudah kita wakafkan di jalan Allah? Jangan-jangan belum kepikiran. Jangan-jangan masih gitu-gitu aja ibadah kita juga. Sementara ini pemuda 17 tahun hidup zaman Rasulullah SAW, ya, bayangkan. Untuk menerima suatu yang beda itu kan nggak mudah, tidak mudah, bahkan langsung dengan luar biasa. Dan ada seorang juga pemuda, ini dia Amr bin Yasir. Amr bin Yasir
Ya, pada saat Amr bin Yasir ini dia menganut Islam, masuk ke dalam agama Islam, tiba-tiba mau taklim di Darul Arqam, mau taklim mengikuti taklim Rasulullah SAW, ketangkep, ditangkap sama gengnya Abu Jahal, ya, Abu Sufyan yang saat itu belum Islam, ya kan? Pokoknya geng abu-abu lah. Ya, Abu Fida belum ada, alhamdulillah belum ada, baru ada sekarang. Ya. Jadi saat itu ketangkap. Saat mereka ketangkap atau si Amr bin Yasir ini ketangkap, yang dieksekusi bukan beliau, tapi yang diambil siapa? Ditangkap sekeluarga. Bapaknya ditangkap, bahkan ibunya yang sedang hamil besar ditangkap. Yang pertama kali kemudian dieksekusi itu ayahnya. Eksekusinya bagaimana? Ayahnya ini diikat di tengah lapang, yang mana kedua tangan dan kakinya diikat kepada 4 kuda yang siap berlari ke arah yang berlawanan. Jadi kuda yang di sini larinya ke sana, yang sini ke sana, yang sini ke sana, yang sini ke sana. 4 arah yang berlawanan siap untuk lari. Saat itu ayahnya Amr bin Yasir diperintahkan untuk murtad. Murtad enggak kamu? Keluar enggak kamu dari agama kamu ini? Apa kata ayahnya? La, tidak. Ahadun ahad. Tetap yang satu itu yang satu. Allah, tetap Allah, maksudnya begitu. Akhirnya Abu Jahal langsung memerintahkan dipukul kuda itu dengan keras, dan kuda ini berlari ke 4 arah berlawanan. Seketika putus kedua tangan dan kakinya, wafat seketika. Ibunya dalam keadaan hamil besar, diikat dengan ikatan yang sama, kuda yang sama, tapi karena lagi hamil, treatmentnya beda. Abu Jahal and the gang ini ngambil pedang, punten ini, pedangnya ditusukkan ke perutnya yang lagi hamil. Irtad dianti, murtad nggak kamu? Murtad nggak kamu? Nggak. Ibunya nggak mau murtad. Mohon maaf, pedang ini ditusukkan ke bayi yang ada di dalam perutnya, kemudian dipaksa keluar bayi itu. Wafat bayinya, wafat ibunya seketika. Beliau menjadi wanita yang syahid pertama kali di dalam Islam. Ibunya Amr bin Yasir. Sementara Amr bin Yasirnya dibiarkan. Kata Abu Jahal, biarkan dia. Biar dia menyaksikan, biar dia gila. Biar dia gila, biarkan saja. Lihat tantangannya. Apakah kemudian Amr bin Yasir bergeser? Yang hampir-hampir kalau kita yang mengalami hal itu, bagaimana ya ikhwan? Apakah tetap kokoh iman kita? Apakah tetap tegak kita di dalam barisan Rasulullah SAW? Lihat perjuangan orang-orang terdahulu. Perjuangan betul-betul ingin menuju Allah dan Rasulnya, mendapatkan Allah dan Rasulnya dengan cara yang luar biasa. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu lahir di dalam keluarga Majusi. Ayahnya itu pendeta tertinggi penyembah api. Itu ayahnya Salman dulu. Salman ini orang Parsi, orang Persia, ya, Farisi dia. Pada saat kemudian Salman ini menjadi putra altarnya. Jadi tugasnya Salman waktu kecil nyalain api sama matiin api. Itu tugasnya mulia saat itu. Nyalain api, matiin api. Kita tiap hari kompor nyalain matiin, nyalain matiin. Dulu itu dianggap mulia karena putra dari pendeta tertingginya. Nyalain matiin. Jadi mau doa, mau nyembah, api yang dinyalain. Subhanallah. Nah suatu hari ayahnya ini mendapatkan tamu-tamu dari luar, dari negeri yang jauh. Saat itu karena ayahnya sibuk, Salman lah yang ditugaskan untuk mendampingi tamu-tamu ini. Dan tamu-tamu itu berbicara dengan kata-kata yang lembut, tutur kata yang luar biasa, bahkan berdoa dengan doa yang indah. Dan Salman mengatakan, wahai fulan, kalian dari mana? Kalian ini siapa? Kalian agamanya apa? Kok beda sekali? Saya baru dengar kalimat-kalimat yang indah ini. Kami ini adalah Nasara. Dikatakan mereka ini beragama Nasrani katanya, ya. Sehingga saat itu Salman tertarik dan bilang kepada ayahnya, ayah, aku izin dong. Izin apa? Untuk menemani mereka ini.
untuk menemani mereka. Akhirnya Salman ikut dengan mereka. Belajarlah Salman agama Nasrani, dan pindahlah Salman menjadi seorang Nasrani saat itu. Dan Salman betul-betul talabul ilm di dalam agamanya. Dia belajar dengan pendeta yang satu di daerah sini. Saat selesai sampai udah hatam ngajinya, ya kita anggap ngaji lah kira-kira begitu ya. Hatam belajarnya, kemudian Salman bertanya, dari sini saya belajar kemana lagi? Oh ada guru saya, ke sana. Pergilah Salman ke tempat yang dirujuk itu kepada gurunya beliau. Ya, belajar di sana, hatam di sana. Salman tanya lagi, saya dari sini belajar kemana lagi? Oh ada guru saya di sana. Belajarlah dia datang lagi ke sana sampai ke pendeta yang paling tinggi di agama Nasrani saat itu. Salman bertanya, saya dari sini mau belajar kemana lagi? Kata pendeta itu mengatakan, saya ini udah yang paling tinggi, yang paling topnya saya, nggak ada lagi yang lain. Tapi ada di satu daerah, ya, di satu kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah, di sana ada orang yang katanya nabi. Dan kamu bisa melihat dan mengecek benar nggak dia nabi. Ini ada tanda-tanda kenabian. Lihat itu. Jadi pendeta topnya mereka pun tahu tentang ciri-ciri kenabian. Ya, dia baca kitabnya ada ciri-ciri kenabian. Apa? Satu, nabi itu tidak menerima sedekah. Satu, dia tidak akan menerima sedekah. Yang kedua, tapi dia terima hadiah. Yang kedua. Yang ketiga, di pundak sini para nabi, di belakang sini, itu semua nabi ada tanda kenabian, kayak tompel hitam ini di sini, adanya di sana. Tiga ini lihat, kalau ada tanda tiga ini di dirinya, maka dia benar seorang nabi. Maka jalanlah Salman mendatangi Rasulullah SAW, ya, di Madinah. Sesampainya di sana, bertemu melihat Rasulullah dan para sahabat, Salman datang dan mengatakan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau ngasih sedekah nih sama kamu nih. Aku mau ngasih sedekah nih sama engkau." Apa kata Rasulullah SAW? "Maaf, saya tidak terima sedekah. Silahkan berikan ke orang lain." Oh, satu tanda nih dapat, kata Salman. Besok datang lagi. Pada saat besok datang lagi, Salman berikan hadiah, ya, diberikan makanan, diberikan hadiah, dan mengatakan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini aku berikan hadiah kepada engkau." Kata Rasulullah, "Ya, alhamdulillah, kalau hadiah aku terima." Dan saat itu Rasulullah bagikan kepada yang lain-lain. Jadi Rasulullah terima sesuatu itu nggak dikekepin sendiri, langsung dibagi. Ini kalau kita mau ngikutin sunnah, ya dapat sesuatu langsung ingat bagi tetangga. Jangan semua diumpetin. Ini jangan nih, kasihan nih. Ini jangan nih, sayang. Enggak nih. Ya, Rasulullah langsung bagi. Tapi pernah suatu ketika ada seorang Arab Badui. Itu saking senangnya sama Rasulullah, ngasih hadiah kayak anggur begitu kira-kira, ya. Ya. Pada saat dikasih, Rasulullah makan. Makan. Senyum Rasulullah makan. Tumben Rasulullah nggak bagi ke siapa-siapa. Jadi makan. Kata sahabat, ya tumben amat nih, Rasulullah makan enak sendiri. Rasulullah makan sambil senyum. Ini orang Arab Badui senang ngelihat apa? Rasulullah makan sendirian sampai habis. Senang Arab Badui ini dan mengatakan, "Aku cinta kepadamu, terima kasih." Dia pulang. Selesai dia pulang, Rasulullah melihat wajah para sahabat yang kebingungan. Tumben nih Rasulullah nggak bagi-bagi. Kata Rasulullah, "Kalian pasti berpikir kan, kenapa aku nggak bagi-bagi?" Sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah, kok tumben nggak bagi-bagi? Enak banget ya?" Apa kata Rasulullah? "Asem. Tuh anggurnya asem banget. Aku khawatir kalau aku bagi kepada kalian makan terus gitu. Asem banget begitu ya. Akan menyakiti hati yang memberikan hadiah." Ini pegang baik-baik. Kita kalau udah dikasih oleh-oleh,
dikasih hadiah, jangan komentar yang aneh-aneh. Ya ginian dong, ya apa namanya, biasanya orang kalau pergi ke luar negeri ngasihnya apa tuh? Iya, yang nempel di kulkas itu apa namanya? Magnet, ya kan? Magnet dari mana-mana nih, ya magnet doang nih mau kok bisa beli. Subhanallah. Hati-hati nih, ya. Rasulullah tidak. Rasulullah dikasih lihat asam ditelan sendiri. Kalau enak bagi-bagi, bagi-bagi. Kalau kita enggak, wah ini nggak enak nih kayaknya. Ini bagiin-bagiin tetangga nih. Biar semua ngerasain sama-sama nggak enaknya. Nauzubillah. Yang enak kasih, nggak enak sikat sendirian. Udah itu, ya ini caranya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang ketiga, Salman bingung. Nah, gimana ngomongnya ini? Kan yang ketiga tanda di sini nih, ya. Kalau tadi enak, sedekah nggak terima, hadiah terima, tanda gimana caranya? Salman diam, bingung. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Hai Salman, tahan, sini." Iya, kata Salman. Ada apa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau mau lihat ini kan? Engkau mau lihat ini kan? Saat melihat itu, Salman langsung merangkul Rasulullah dan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Dikecupnya Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia, dari Zoroaster, Majusi, pindah ke agama Nasrani, baru pindah kemudian ke agama Islam. Mencari ilmu itu luar biasa, mencari Allah dan Rasulnya luar biasa. Kita tinggal enak ini, ngaji tempatnya enak, ustadz-ustadznya luar biasa, para asatidnya luar biasa, tinggal ambil ilmunya, komentar lagi. Wah ustadz ini mah gak enak nih, kurang gimana gitu nyampeinnya. Lah ente kalau nyampein bisa enggak? Kadang-kadang komen aja, nih kurang sikoh kayaknya. Ya Allah, beliau belajar, antum gak belajar, bisa ngomong kurang sikoh. Tapi yang ada lagi yang diikutin model gini nih, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada qari, ada qari'ah. Maka ada satu surat dalam Al-Quran, Al-Qari'ah. Kira-kira gimana itu? Tapi pengikutnya ada juga, yang dengerin ada. Kemudian dipanggil ustadz lagi. Nauzubillah. Ini dari mana? Nah oleh karena itu ya ikhwah, momentum kita pergantian tahun ini, ya, jadikan momentum kita membuat resolusi terhadap akhirat kita. Bukan dunia. Kiamat tanda-tandanya sudah tampak. Masih mikirin dunia yang pasti kita tinggal. Demi Allah saya katakan, orang yang jauh lebih kuat dari kita wafat juga. Orang yang jauh lebih kaya dari kita wafat juga. Orang yang lebih pintar, lebih pandai, lebih saleh wafat juga. Orang yang bejat wafat juga. Keniscayaan wafat itu. Sementara kita masih tulil amal, panjang angan-angan kita. Masih pengen liburan ke sini, masih pengen jadi ini, masih pengen segala macam. Subhanallah. Bela-belain masang foto, pampang semua. Menjelang sekarang pemilihan, naudzubillah. Urusan akhirat, ingat, jangan sampai kita terpecah belah lagi. Jangan sampai. Pilihan politik, pilihan dunia, selesai, nggak usah ribut. Ya kan? Mau milih apa silahkan, nggak usah ribut-ribut, nggak usah. Karena ini urusan dunia. Akhirat yang kemudian kita perlu perjuangkan. Jangan sampai begini nih. Ikhtitam. Sampai jam berapa? Lewat kayaknya ya? Enggak. Jam 12. Boleh. Ikhtitam, karena habis ini ada muhasabah, katanya begitu ya. Baik. Ikhtitam. Jangan sampai kita baru sadar pada saat diri kita sudah dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam dan kita teriak-teriak di dalamnya. Di dalam surat Fatir. Surat Fatir di ayat ke-37 Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Maksudnya neraka. Karena ayat-ayat sebelumnya sedang membahas tentang neraka. Apa yang mereka teriakkan?
Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini ya Allah. Kami berjanji akan berbuat amal saleh, tidak berbuat amal-amal buruk sebagaimana yang lalu-lalu. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah panjangkan umur kalian, kata Allah. Usia kalian sudah aku panjangkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah dipanjangkan. Lo usia yang panjang itu ini dipakai buat mikir apa otaknya? Dunia. Akhirat nggak pernah engkau pikirkan. Rasakan sekarang, kata Allah. Udah nggak bisa. Teriak-teriak model kayak gimana pun sudah dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam, selesai. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, mumpung ruh kita ini belum sampai ke wilayah gharqir, sampai kerongkongan ini, mumpung masih ada ruh di dalam jasad kita ini, maka ayolah ikhwah, siapkan hari-hari kita di akhirat nanti dari sekarang. Allah pilih kita, meringankan langkah kaki kita untuk sampai di sini, untuk hal itu. Untuk hal itu, bukan untuk yang lain-lain. Dari sekian banyak orang, lihat, dari sekian banyak, ada Pak Polisi satu orang ini. Dari sekian banyak Pak Polisi-polisi yang ada di Jagat Raya ini, ternyata Bapak yang ditugasin di sini, ngepam di sini, duduk di sini, mendengarkan kalam-kalam Allah. Berarti Allah menginginkan ada kebaikan di sana. Dan kata Allah apa? Kata Rasulullah SAW, lihat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka difahamkan dia tentang agamanya, bukan tentang dunianya. Kita duduk sama-sama di sini, Allah ingin kita jauh lebih paham tentang agama ini. Dan Allah ingatkan kita semua, apapun dosa kita kemarin. Mungkin tadi pagi baru bermaksiat kita ke hadapan Allah, gak apa-apa, kata Allah. Yang penting malam ini Allah ingatkan kita semua bersama-sama di sini untuk apa? Mendapatkan kebaikan. Dan jangan sampai momentum ini lewat begitu saja dari kita. Karena bisa jadi besok matahari terbit kita udah gak lihat lagi. Mungkin gak besok, pekan depan bisa jadi. Sebulan lagi bisa jadi. Jangan sampai kita dikagetkan saat malaikat maut sudah ada di hadapan kita, sementara kita sedang bermaksiat di hadapan Allah. Subhanallah. Oleh karena itu, marilah sama-sama sekarang kita tundukkan kepala kita bersama-sama, hati kita bersama-sama, untuk sama-sama bermuhasabah dan bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kemudian Allah memberikan petunjuk bagi kita semua, agar kita sama-sama mengingat apa-apa yang sudah kita lakukan di hari-hari kemarin, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan nanti. Duduk dengan duduk yang tenang, yang kemudian biar nyaman, ya. Ini kaki udah mulai pada pegel pastinya, ya kan? Cari posisi yang nyaman, gak apa-apa. Agak selonjoran gak apa-apa. Yang penting apa? Nyamankan diri kita. Karena kita akan langsung saja mulai muhasabah, ya. Iya kan? Baik. Kita akan mulai. Kita tundukkan sama-sama kepala kita dan mengingat apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, mengingat apa-apa yang sudah kita lewati. Kosongkan pikiran kita, dengarkan kata-kata saya. Ya ikhwah, begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sampai detik ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini untuk mengingatkan kita semua. Wahai hamba-hamba, kemana saja engkau selama ini? Wahai hamba-hambaku, apakah kalian lalai terhadap perjumpaan denganku nanti? Wahai hamba-hambaku,
Masih kurangkah kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Ya Rabb, Ya Rabbana, begitu banyak rasanya apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Tapi ternyata kami lalai di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi ternyata begitu banyak kemaksiatan yang pernah kami lakukan dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ya Rabb, lisan kami ini pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, ya Allah. Bahkan sampai ujung usianya, ternyata mereka wafat dalam keadaan kami masih durhaka kepada mereka, ya Allah. Durhaka lisan kami, perkataan kami, perbuatan kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, begitu banyak rasanya dosa kami kepada kedua orang tua kami. Lisan kami yang terkadang bersuara tinggi dan membentak mereka. Ya Allah, begitu sakitnya mereka melahirkan kami, bersimbah darah, berjuang dengan nyawa. Namun saat kami besar ternyata kami durhaka kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon ampuni mereka. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jangan Engkau timpakan azab kubur kepada mereka terhadap kesalahan yang kami perbuat, ya Allah. Ya Rabbana, berikan tempat terbaik bagi mereka di sisi-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, ampuni kami. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Waktu mereka sakit tidak maksimal kami merawat mereka, ya Rabb, ampuni kami. Saat mereka sakit ternyata lisan kami masih menyakiti perasaan mereka, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Saat mereka sakit ternyata kami tidak punya waktu untuk ada di sisi mereka, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ya Rabbana, saat orang tua kami hidup ternyata masih banyak hal-hal yang belum kami lakukan kepada mereka. Ampuni kami, ya Allah. Ya Rabbana, naikkan derajat mereka di sisi-Mu. Naikkan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon dengan doa kami ini, tinggikan derajat mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Jangan Engkau azab mereka terhadap kesalahan-kesalahan kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, kami mohon berikanlah keberkahan dalam umur mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti, bukan anak yang membangkang, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan kami ini lembut kepada mereka, dan berikanlah kehidupan yang terbaik bagi mereka. Dan kami mohon wafatkanlah mereka kelak dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rahman Rahim, Ya Malikul Mulk, Ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, kami mempunyai keturunan-keturunan nanti, bagaimana nasib mereka, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon jagalah mereka nanti. Kami titipkan mereka kepada-Mu, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik penerima titipan. Ya Allah, jagalah keimanan mereka. Jagalah ketakwaan mereka, ya Rabb. Kami mohon jangan sampai ada satupun anak-anak kami kelak yang murtad, ya Allah.
Ya Allah, terkadang ada anak-anak kami yang menyakiti hati kami, ya Allah, yang mereka menghardik kami, membuat hati ibunya tersakiti. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah, atas ketidaktahuan mereka, atas kehilafan mereka. Kami ridha, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Janganlah Engkau buat hidup mereka menjadi sulit, ya Allah. Mudahkan langkah mereka, jagalah mereka, ya Rabbana. Ya Rabb, di tengah zaman yang penuh ketidakpastian ini, kami mohon lindungi mereka, ya Allah. Kami mohon tuntunlah mereka, kami mohon berikanlah mereka petunjuk dan hidayah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon bentengi mereka dengan keimanan dan ketakwaan, ya Allah. Ya Rabb, begitu pula bagi pasangan-pasangan kami, ya Allah. Kami mohon ampunilah mereka, kehilafan mereka, kekerasan hati mereka. Ya Allah, terkadang mereka mengambil langkah yang keliru, yang Engkau tidak ridho. Ya ampuni mereka, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami berpasang-pasangan di dunia maupun di surga nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk-Mu, ya Allah. Berikan mereka ampunan dari sisi-Mu. Tolonglah mereka dengan kekuatan-Mu, karena kami tidak mampu menolong mereka. Kami tidak mampu menolong orang tua kami tidak mampu menolong pasangan kami tidak mampu menolong anak-anak kami, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon jagalah mereka semua, ya Allah. Kami mohon perjumpakanlah kami kembali dengan mereka di surga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, kami mohon lindungilah negeri kami ini, ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam negeri kami ini, ya Allah. Ya Rabb, jagalah para pemimpin kami. Jadikanlah negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah, ya Allah. Pemimpin yang Kau ridhai, ya Allah. Pemimpin yang dekat dengan umat dan memikirkan kemaslahatan umat ini, ya Allah. Ya Rabb, apabila pemimpin kami melakukan kesalahan, ampuni mereka, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah. Tuntunlah langkah mereka, ya Allah. Ya Rabbana, bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih bermaksiat di malam hari ini, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Kami mohon tuntunlah langkah mereka. Kami mohon berikanlah mereka hidayah sebagaimana Engkau memberikannya kepada kami. Kami mohon munculkanlah keimanan di dalam hati mereka, dan wafatkanlah mereka kelak dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon jagalah keimanan dan ketakwaan kami sampai akhir hayat kami nanti, ya Allah. Dan kami mohon wafatkanlah kami juga dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Dan bagi saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, lindungi mereka, ya Allah. Berikanlah mereka tempat terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Bagi para mujahidin di sana, ya Rabb, terimalah jihad mereka. Wafatkanlah mereka dalam keadaan syahid, ya Allah. Perjumpakanlah mereka dengan Rasulullah SAW. Ya Rabb, kami cinta kepada mereka. Kami cinta kepada mereka. Ya Allah, lindungi mereka, tolonglah mereka, dan kuatkanlah keimanan dan ketakwaan mereka, ya Allah, sampai tetes darah penghabisan mereka. Ya Rabb, janganlah Engkau timpakan azab kepada kami di sini, karena terkadang kami lalai mendoakan mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan berikanlah kesempatan bagi kami agar kami dapat mendoakan mereka selalu, ya Allah.
Ya Rabbana, kami mohon kabulkanlah permohonan kami ini, ya Allah. Apabila Engkau tidak mengabulkannya, kepada siapa lagi kami harus memohon? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan usaha muhasabah dan juga doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditetapkan keimanan di dalam hati kita, ditetapkan ketakwaan di dalam hati kita, sampai pada saat nanti malaikat maut menjemput kita, lisan kita dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lingkup ketakwaan dan Allah kabulkan semua doa yang kita panjatkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.